Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini di video di channel saya Triyostanto ingin bikin resep sederhana bikin tongseng ya. Adapun bahan-bahannya sudah kita lihat. Ada cabai, ada kunyit, ada bawang putih, ada laos, ada serai, ya, ada bawang merah. Kemudian itu yang di lemper ya, di tempat untuk mengulek, ada garam, ada tumbar, dan nanti dikasih merica. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bunyikan tanda lonceng dan share bila bermanfaat. Oke, teman-teman, sobat-sobatku semuanya, kita lanjutkan kembali. Kita lihat di tayangan video mengenai bumbu-bumbunya yang sudah dipersiapkan. Tadi sudah saya jelaskan, ada cabai, ada serai, ada bawang putih, ada laos, ada kunyit, ada bawang merah, dan itu yang ada di lemper, garam, tumbar, dan merica. Nanti diulek ya, dilembutkan, kemudian satu persatu bumbu-bumbu juga dimasukkan supaya bercampur bumbunya. Bahan dasar yang paling utama ya, diantaranya garam, tumbar, dan merica dihaluskan sampai lembut, karena ini bumbu dasarnya supaya nanti meresap kepada bumbu-bumbu yang lain ya, seperti cabai, bawang putih, laos, serai, kemudian bawang merah, dan lain-lainnya. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahi, kalau memang itu perlu ya. Kita lihat prosesnya, resep sederhana membuat tongseng ya. Diulek terus pokoknya ya sampai lembut.
Kalau nggak punya lemper sama ini gulek-gulek, bisa menggunakan cara lain, misalnya di blender. Kalau tidak ingin kecapean secara teknologi modern, silahkan saja untuk mempermudah bumbu cepat halus dan tidak capek. Dan ini teman-teman, sobat-sobatku semuanya, setelah bumbunya tadi sudah sebagian dicampurkan, dilembutkan, ini adalah hasil penampakannya. Semua bumbu-bumbunya dimasukin ya, sudah merata tentunya ya. Mungkin ya tinggal dikit cabai nanti dipotong-potongin, tinggal nanti ada yang bumbu-bumbu lain yang tidak kita masukkan, seperti cabai nanti diiris-iris, dipotong-potong, dimasukkan tersendiri. Ini adalah daun salam, dan nanti juga boleh ditambah lagi dengan daun jeruk ya. Oke. Ini teman-temanku, sobat-sobatku semuanya, bumbu yang sudah tadi kita bikin, ditambah daun salam, daun jeruk, dan gula jawa sedikit ya, menurut selera untuk pemanis. Itu daging sapi ya, yang sudah di presto atau dipanasin, nanti persiapan untuk dicampurkan. Dan juga persiapan juga ada kol putih, bawang tomat dipotong-potong juga, nanti juga dicampurkan ya. Ini sekilas gambaran bumbu-bumbunya yang sudah jadi dan siap untuk dimasukkan di tempat penggorengan yang sudah disiapkan, sudah dipanasin ya. Tinggal masukin bumbunya dan nanti bahan-bahannya yang mau dimasuki juga. Ini sudah panas ini teman-teman, sobat-sobatku semuanya ya, sudah panas di penggorengan atau wajan yang siap untuk menggoreng bumbunya ya.
Udah siap, dimasukin bumbunya. Bumbunya dimasukin pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Yang penting prosesnya bagus, matang dan merata. Nah, dimasukin, kemudian diaduk-aduk atau digoreng-goreng pakai irus ya, pakai irus supaya merata bumbunya, matang merata, masak. Udah, goreng-goreng terus dengan pengapian yang rata-rata juga, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itu teman-temanku semuanya, kelihatan panas, bumbunya kelihatan mau masak, tentu dengan aroma bau yang khas masakan Nusantara. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya tidak gosong, supaya bumbunya bisa meresap dan merata antara daun salam, serai, daun jeruk ya. Aroma khas masakan Indonesia ya. Ini sampai agak setengah gosong ya, jangan gosong banget ya, setengah gosong, dan bumbu matang. Kemudian dimasukin bahannya ya, daging sapi itu yang sudah direbus atau di presto, udah matang tentunya, dimasukin nah, sampai bercampur dengan bumbu-bumbunya agar bumbunya masuk ke dalam daging supaya meresap dan tentu saja rasanya biar enak ya. Diaduk terus, jangan sampai telat atau gosong, agar matangnya merata. Kita lihat dari samping ya. Dan samping itu adalah tempat presto ya, penggorengan daging tadi ya, pakai itu ya, bekasnya ya. Nanti bisa untuk ditambahkan untuk masakan apabila kurang air ya, tambahkan karena kurang air. Dan itu juga bau bumbu ya, bekas daging sapi. Oke ya, diaduk lagi supaya meresap bumbunya. Bumbu tongseng daging sapi sederhana ya, sederhana sekali, tidak terlalu mewah, tapi bisa memenuhi syarat untuk disebut masakan tongseng ya. Inilah prosesnya. Dan nanti juga ada, biasa untuk tongseng biasanya ada kubis, itu kol putih campur dengan tomat yang sudah diiris-iris, dipotong-potong, dirajang-rajang ya. Bumbunya dimasukin lagi ya, supaya bumbunya itu kena semua, yang dilempar itu, yang bekas-bekasnya, sisa-sisanya dimasukin lagi ya, supaya masuk bumbunya, nambah lagi ya, aromanya biar tambah lagi. Dan sayang kalau dibuang bumbunya, bisa dimanfaatkan kembali, dimasukin kembali ya, supaya bumbu benar-benar nambah lagi ya, rasanya nambah lagi, nendang lagi ya. Ya, sambil kita nunggu supaya mendidih ya, sempurna mendidih, nanti kita masukin bahan-bahan yang lainnya biar kelihatan benar-benar masakan tongseng. Ciri-ciri masakan tongseng itu benar-benar ada, kelihatan masakan tongseng sederhana ya. Silahkan mencoba nanti teman-temanku semuanya, sobat-sobatku, atau mungkin sudah tahu atau bisa, silahkan mungkin bisa
buat wawasan bagi kita semua. Mungkin ada kekurangan atau kelebihannya, mungkin tiap chip juga beda-beda ya masaknya. Ini ditambahi penyedap rasa, itu bisa masako, bisa itulah namanya, tergantung. Kadang chip bisa punya referensi tersendiri, ditambah dengan kecap ya, menurut selera masing-masing ya, atau mungkin ditambah lagi bahan-bahannya, karena ini selera manusia juga beda-beda ya, mungkin kurang ini kurang itu. Ini menambah punya pengalaman tersendiri ya, silahkan mencoba. Dan ini yang khas untuk tongseng belum dimasukin ya. Yang khas itu ada kubis, ada tomat yang diiris-iris ya, ini dimasukin cabai merah yang dipotong-potong, diiris-iris, dimasukin. Apabila selera pedas mungkin lebih banyak, dan kalau nggak selera pedas ya sedikit. Sudah dimasukin teman-teman, sobat-sobatku semua. Ada kubis, ada tomat yang sudah dipotong-potong, diiris-iris, dimasukin ke masakannya, dicampurkan. Ini selera atau khasnya tongseng ya, kelihatan ya. Sambil menunggu proses supaya masakannya benar-benar masuk ya, benar-benar mateng. Mungkin kalau sambil masak bisa dirasakan sendiri ya, mungkin ada kekurangan atau kelebihannya, bumbunya bisa ditambahi lagi, bisa dirasakan sendiri langsung, karena ini untuk tutorial saja ya. Jadi secara garis besarnya begini ya, nanti bisa meniru atau membuat tersendiri. Yang jelas gambarannya seperti itu masakan tongseng, dan rasa khasnya tongseng seperti itu. Dan ini tinggal nunggu matengnya ya, masaknya ya. Nanti berapa menit lah kelihatan mateng, kelihatan masak. Dan ini kalau makan bisa dengan nasi putih yang hangat ya, bikin enak ya. Kalau selera pedas, cabai merahnya bisa ditambahi, tapi kalau nggak selera pedas ya sedikit saja ya, kasihan yang nggak suka pedas. Ini intinya secara garis besar seperti ini tinggal nunggu matang ya, tinggal matangnya kubis, tomat, mungkin sedikit wortel ya, sedikit wortel agar bisa enak gitu. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.